jangan sekali-kali kemudian gampang membid'ahkan, menyalahkan, menganggap dolalah finnar. Bukannya yang kita tuduh adalah orang dolalah, tetapi justru yang menuduh bisa jadi dialah yang dolalah, dialah yang finnar. Na'udzubillah min syirk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah memasuki bulan Rajab, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, di Rajab ini ada satu kejadian besar yang menggegerkan ketika itu, bahkan bukan hanya 14 abad yang lalu sampai hari ini. Tetapi sayangnya ada yang membid'ahkan, ya. Bukan menyoal dari Isra Mi'rajnya, tetapi merayakan Isra Mi'raj dan mengisi dari kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj itu baik dengan puasa, dengan sholat, atau dengan amalan-amalan yang lainnya, itu menjadi dianggap oleh kelompok tertentu, sebut saja Wahabi begitu, itu dianggap sebagai bid'ah, ya, dolalah. Dan ketika sudah dolalah finnar. Nah, ini menjadi problem keagamaan ini, dan tidak selesai-selesai soal bid'ah membid'ahkan ini. Hampir di setiap hari raya atau perayaan umat Islam ada saja yang membid'ah-bid'ahkan. Maulid bid'ah, ya, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, termasuk juga merayakan Isra Mi'raj bid'ah. Mari kita ulas, ya. Kalau mengisinya dengan amalan-amalan saleh, ini bagian dari ajaran agama. Dari mana kita bisa ambil? Dari surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, saya ingin garis bawahi minha arba'atun hurum. Allah menjadikan bulan ini 12 bulan, ya. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebutkan arba'atun hurum, 4 bulan yang haram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 bulan yang haram ini, yang dimuliakan ini? Nabi menjelaskan thalathatun mutawaliyatun, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang keempatnya warajabu mudhar, kata Rasulullah. Rajab itu yang disenangi oleh orang-orang mudhar, ya. Maka kalau Allah saja dan Nabi saja menganggap bulan ini bulan haram, bulan mulia, dan bulan yang dimuliakan, maka kita sebagai umatnya yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, maka rasanya tepat kita merayakan, kita bergembira, apalagi menceritakan bagaimana kisah Isra, kisah Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tentu menyambut gembira, apalagi ada satu ajaran besar mengingatkan kepada kita untuk memegang teguh sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah, kata Rasul. Amalan yang akan dihisab oleh Allah pertama kali adalah amalan sholatnya. Baik amalan sholat kita, baik amalan yang lainnya. Buruk amalan sholat kita, buruk amalan yang lainnya. Maka orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di tanggal 27 Rajab, apalagi diisi dengan zikir, diisi dengan sedekah, diisi dengan tausiah, ceramah agama, berkumpul bersama, ini menjadi tentu ibadah, bukan justru malah membid'ahkan, ya, membid'ahkan. Kalau persoalan-persoalan lainnya, misalnya ada sholat yang yang dikerjakan khusus, yang tidak ada dalilnya, kalau sholatnya itu karena niatnya karena Allah, maka insya Allah itu berpahala, ya, insya Allah berpahala.
Ya tentu kita sholat atau menjalankan amaliyah-amaliyah apapun itu bergantung kepada dalil-dalil. Kalau tidak ditemukan di dalam Quran, maka cari di hadis. Kalau tidak ditemukan di hadis, maka cari di qaul sahabat. Saya kira ini jelas, clear. Jangan sekali-kali kemudian gampang membid'ahkan, menyalahkan, menganggap dolalah finnar. Bukannya yang kita tuduh adalah orang dolalah, tetapi justru yang menuduh bisa jadi dialah yang dolalah, dialah yang finnar. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih, ini tanggapan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ke depan mari kita semarakkan justru acara-acara peringatan hari besar Islam, apatah lagi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang dulu menggemparkan 14 abad yang lalu, membawa misi sholat 5 waktu. Nah, misi besar itu kita kembali ingatkan di momen Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.